Kurang ajar ya. Robito Alawiyah semakin berani dan kurang ajar. Yang pertama, kurang ajar karena sudah mengintervensi PCNU Kutai Kartanegara. Yang kedua, kurang ajar karena sudah mengusik ulama Nusantara sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar yang insya Allah akan mengisi acara di Kutai Kartanegara. Melalui unggahan postingan dari Gemunu Pusat atau Generasi Muda NU Pusat, di sini diunggah surat edaran resmi dari Robito Alawiyah yang ditujukan kepada PCNU Kutai Kartanegara. Kita baca terlebih dahulu teman-teman. Kami mengecam keras Robito Alawiyah yang sudah berani mengintervensi PCNU Kutai Kartanegara sebagai organisasi perkumpulan pendatang. Tidak seharusnya RA bersikap kurang ajar terhadap Kiai Nusantara. Lebih-lebih mengintervensi Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di dunia dengan jumlah jamaah 170.000 jiwa. Sejak dulu Robito Alawiyah selalu berlindung di balik Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan hanya orang NU yang menghormati kalian. Tapi sekarang kalian mulai berani kurang ajar mengusik Kiai Nusantara sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ingatlah siapa dirimu, dari mana engkau berasal, dan kemana jika engkau dikembalikan. Ya betul. Jadi Robito Alawiyah itu memang seharusnya nggak kurang ajar ya. Musik-musik ulama NU. Udah jelas-jelas selama ini kan mereka siapa yang memberikan takziman wa takriman kepada mereka kecuali orang NU. Muhammadiyah aja enggak. Kita baca terlebih dahulu suratnya teman-teman. Robito Alawiyah, Community of the Alawiyin Families. Nah ini kalau kita benar-benar orang NU, dari sini aja kita udah kritis. Di sini udah jelas nih terpampang. Community of the Alawiyin Families, komunitas keluarga besar Bani Ba'lawi. Ya bukan ormas nasab. Bukan, tapi perkumpulan orang Arab Hadromi. Ada perkumpulan orang Arab non Hadromi. Dulu Al-Irsyad juga pernah berseteru dengan Robito Alawiyah, dengan si Habib Klen Ba'alwi ini. Ya, waktu itu ribut soal kapaah di bab nikah. Syekh Ahmad Surkati pengen ada kesetaraan sesuai dengan ajaran Islam. Robito Alawiyah atau Habib Ba'lawi dengan pongahnya nggak mau. Makanya doktrin ajaran mereka leluhurnya itu apa? Nggak boleh Habibah itu nikah sama ahwal. Bayangin kita dianggap ahwal. Gue nggak mau nyebut Syarifah karena Syarifah itu bermutlak buat yang keturunan Rasulullah. Ya Habibah. Bahkan ada Habib yang nyampein kalau ahwal nikah sama Habibah itu sholatnya nggak bakal diterima sampai kiamat kecuali dia bisa membalikkan keperawanan si Habibah itu. Gila nggak itu? Tapi di sisi lain, kalau ada ulama kita, kiai pribumi kita yang punya pamor, yang punya kelas gitu, itu boleh nikah sama mereka golongannya. Siapa contohnya? UAS, iya nggak? Ya kan? Iya. Tapi di sisi lain doktrinnya itu luar biasa. Kita orang-orang biasa nggak bakalan bisa nikah dan kita terima aja waktu itu kan gitu. Ya ada ulama yang memberikan pencerahan kecuali ketika adanya polemik nasab ini. Kita baca suratnya teman-teman. Perihal penolakan kedatangan penceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar di Kutai Kartanegara. Gila. Ulama NU mau ngisi ceramah, ngasih pencerahan, edukasi, ditolak. Apa ini Kepada yang terhormat Ketua PCNU Kutai Kartanegara di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut yang setia sampai akhir zaman. Menanggapi dan menindaklanjuti beredarnya pamflet undangan tablik akbar yang akan diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Kutai Kartanegara di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis tanggal 19 November 2025. Maka dengan ini kami dan dari DPC Robito Alawiyah Kutai Kartanegara menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekam jejak Kiai Haji Marzuki Mustamar akhir-akhir ini selalu membawa tema ujaran kebencian dan intoleransi antar sesama anak bangsa. Mulai framing di suratnya, ujaran kebencian. Orang edukasi warga NU yang selama ini dibohongin, ya ditipu dengan klaim dustanya sebagai zuriat Nabi, akhirnya mereka dapat penghormatan, takziman, takliman yang luar biasa dari orang NU kan begitu. Ini ekspresi ketakutan. Ya, kedua, kami tidak ingin virus kebencian. Wah, virus kebencian terhadap para keturunan Rasulullah SAW masuk ke Kutai Kartanegara. Parah. Siapa yang benci keturunan Rasulullah? Orang keturunan Rasulullah ada di Indonesia, Wali Songo keturunannya, kenapa benci? Ente pede ngaku keturunan Rasulullah, Habib, ya, tapi nggak pernah ngasih bukti, nggak bisa buktiin orang.
apa namanya isbat nasab dari Nakobatul Ashraf internasional yang nggak punya, pede ngaku cucu Nabi. Udah jelas-jelas dari berbagai perspektif ilmuwan kalian itu bukan cucu Nabi gitu kan. Di sini framing luar biasa ya. Ya apapun ya, akan dilakukan demi menutupi teman-teman. Karena harapan satu-satunya kita orang-orang NU. Kalau bukan orang NU siapa lagi, mereka nggak punya gitu loh. Akan banyak efek domino yang mereka rasakan, dapatkan, alami. Sekarang aja udah kan gitu. 3. Kami menolak kedatangan Kiai Haji Marzuki Mustamar demi menjaga kondisivitas daerah dan harmonisitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Udah harmonis ya, udah harmonis. Kutai Kartanegara itu udah sangat harmonis ya. Apalagi ada aparat keamanan yang siap berjaga demi keamanan 24 jam. Tanpa ada kalian bahkan lebih harmonis mungkin. 4. Menyarankan kepada PCNU Kutai Kartanegara agar mengganti narasumber pada kegiatan tersebut. Ente siapa ngatur-ngatur acara orang? Dan ini ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ya, takut banget. Takut. Udah jelas di awal. Gak ada yang menghormati mereka, gak ada yang percaya mereka zuriat Nabi kecuali orang NU. Betul? Betul. Bayangkan kalau seandainya ya apa yang dilakukan oleh kiai-kiai kita dalam rangka memberikan edukasi pencerahan kepada orang NU ya selama ini sudah dibelokkan ya pusat perhatiannya, kecintaannya yang tadinya harusnya cinta kepada ulama pribumi, orang-orang NU, ulama-ulama NU sekarang kan belok tuh sama mereka dibuat belok untuk lebih mengagumi, menggandrungi ulama versi mereka kan gitu. Bayangkan kalau misalnya belok lagi orang NU nih, wah ke ulama-ulama kita lagi, ke ajaran-ajaran kita lagi, wah kelar mereka. Ibarat orang dagang udah nggak ada konsumen ya bangkrut. Kan begitu. Sederhana. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dimaklumi. Atas pemaklumannya kami ucapkan terima kasih. DPC Robito Alawiyah Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua Aulia bin Syahil. Tembusan Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, Bapak Dandim 0906, Ketua MUI Kutai Kartanegara. Ya. Panik luar biasa. Framing dipakai terus, framing terus dari dulu ya. Ya itu. Kita tahu lah Kiai Marzuki Mustamar itu salah satu ulama sepuh yang aktif bersuara ya. Tedeng aling-aling, beliau luar biasa keberanian. Makanya kemarin pas begitu ada survei di pada Suka TV, siapa yang layak untuk menggantikan Gus Yahya Khalil Stakuf? Wah, telak. Kiai Marzuki Mustamar menang telak di survei tersebut. Karena yang dirasakan NU akar rumput itu ya memang seperti itu gitu loh. Kita seperti dianaktirikan. Maka kita butuh sosok yang bisa mengedukasi, memberikan pencerahan, menuntun kita kepada jalan yang benar gitu. Di Polemik Nasab ini gue dapetin banyak perspektif keilmuan yang baru, jujur. Bahkan untuk sekedar kritis aja dulu itu kagak nyambung. Boro-boro kita mau kritis, sekedar mempertanyakan aja. Kayak misalnya gini, ada Habib. Ya, setiap Habib yang gila itu kan disematkan wali majdub. Dulu boro-boro kita mau kritik. Ya mungkin ada beberapa orang yang punya kapabilitas ya, keilmuan. Gue pribadi, boro-boro gue mau kritik. Kenapa? Bukan kita nggak mampu buat kritik, tapi lebih ya husnuzon. Nggak apa-apa lah husnuzon gitu, gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu teman-teman. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan ilmu. Itu disebut ilmiah. Makanya mereka khawatir warga Kutai Negara, warga NU di Kutai Kartanegara ini sadar dan mau belok ke NU lagi, balik ke pangkuan NU lagi gitu. Mereka khawatir. Nah, kita juga nggak sadar ada beberapa hal yang mereka buat untuk menandingi apa yang ada di NU. Yang pertama, jelas ya, lembaganya NU. Kita punya orang Indonesia, kita warga Nusantara ya punya yang namanya NU dan Muhammadiyah. NU didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kemudian Muhammadiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Dahlan. Betul. Qadarullah saya NU sekarang. Oke. Tapi orang Ba'lawi atau Arab Hadromi Ba'lawi ini punya yang namanya RA. Artinya sejajar. Pribumi punya NU, Ba'lawi punya yang namanya RA.
Ada saingannya teman-teman. Ini saingan ini dibuat saingan-saingan. Di NU kita punya sosok ulama yang setiap kali kita tawasul pasti kita sebut namanya. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Nah kadang ada diatofkan Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Ya kan? Kemudian mereka tampilkan sosok untuk menandingi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan memunculkan sosok Faqih Muqaddam, dan itu sudah dibaca oleh orang-orang NU bahkan di panggung-panggung besar. Ketika itu ada di panggungnya Gus Ikdam sampai rubuh walat, ya kan? Padahal kita nggak pernah tahu, ulama-ulama kita tuh nggak tahu siapa tuh si Faqih Muqaddam itu yang pernah Mi'raj 70 kali menandingi Nabi. Yang ketiga, di kita di NU kita punya Barjanji, kemudian disaingin oleh Habib itu dengan Simtuduror, bener, ya kan? Yang keempat, kita biasa istighosah, ada istighosah di NU. Kemudian disaingin oleh mereka dengan Rotibul Haddad, dan Rotibul Haddad juga menurut penelusuran sejarah ini ternyata punya atau karangan dari Syekh Rifai. Ya, bukan seperti klaim mereka itu apa namanya ciptaan leluhur mereka, karya leluhur mereka, padahal itu jiplakan dari Syekh Rifai. Nah itu jadi saingan istighosah kita di NU. Nah kemudian warga NU biasa kalau ziarah udah pasti ke wali-wali kita, Wali Songo keturunannya para yang pernah menjadi panding father bangsa kita ini, yang nggak boleh yang kita nggak usah nanya lah, silsilahnya jelas ada, ya jejak rekam jejaknya ada. Kemudian disaingin oleh Habib, orang NU kalau ziarah dibelokin ke makam-makam palsu yang mereka klaim sebagai wali versi mereka. Ini berhasil sudah. Warga NU udah banyak yang belok kalau ziarah, kan gitu. Makanya banyak haul-haul yang diatasnamakan Habib, yang padahal mati hidup besar nggak di situ, tapi dinamakan sebagai haul Solo. Gila nggak? Sedangkan para panding border di Solo, ya keraton-keraton Surakarta itu nggak dibuatin haulnya. Jadi Habib kan ngaco itu. Kemudian ada saingan lagi di kita di NU itu ada Banom namanya Jatman, ya kan. Kemudian disaingin lagi sama Habib itu dibuat Jatma Aswaja di bawah naungan Pak Lutfi bin Yahya. Ini orang NU udah tahu. Ya, di NU ada Ansor Banser. Habib bikin lagi saingan yang namanya FPI. Makanya dia ngaku NU tapi bukan masuk Ansor Banser, tapi milih FPI. Wah, berarti udah ke doktrin gitu. Makanya banyak Habib tuh yang membunuh karakter Ansor Banser. Bahkan ada Habib yang bilang sampai mampus anak ibu, jangan sampai jadi Ansor apalagi Banser. Ada Habib yang ngomong kayak gitu. Nah kemudian kita biasa tradisi kita ya nggak ada tempat yang mulia untuk ziarah atau untuk umroh kecuali Mekah dan Madinah. Habib beda lagi, ditambahin lagi sama dia umroh plus tarim. Makanya tarim diiklanin, diglorifikasi dengan sedemikian rupa, dengan strategi ilmu marketing yang tingkat tinggi, S3 lah katakan begitu ya. Dikatakan tarim Jawa bintu tarim, kemudian tarim adalah kota 1000 wali, bahkan di pasar-pasarnya banyak wali, tukang tambal ban wali, bahkan debu tarim syaikhul liman la syaikholah, guru bagi orang yang nggak punya guru. Ya begitu. Akhirnya warga NU belok sedikit demi sedikit, nggak sadar karena mereka kan kamuflase di NU, ngakunya orang NU, tapi sedikit demi sedikit ya kecondongan kita itu dibelokkan. Dari segi amaliyah, kecintaan kita kepada ulama dibelokkan. Ya, yang harusnya ke ulama kita nih pribumi dan mengamalkan amaliyah NU akhirnya belok. Ya, makanya ketika ziarah lihat makam-makamnya dihias udah kayak kue tar ulang tahun, ya nggak? Orang NU nggak kayak gitu, sederhana. Mereka malah lebih condong kepada amaliyah Syiah, begitu sangat mengkultuskan makam. Akhirnya di sini kita bisa menemukan perbedaan. Oh, ini amaliyah bukan amaliyah NU, tapi amaliyah versi Ba'lawi. Nah kembali ke poin, kalau kita ngaku orang NU maka kita harus dukung. Ya, nggak boleh ada yang melarang, mengintervensi atau menjegal hadirnya
Mbah Yai Marzuki Mustamar di Kutai Kartanegara untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dengan doktrin sesatnya Habib dan Mbah Alwi di bumi Nusantara. Khut masapa wada makadarah dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.